Saatnya tunjukkan jati diri AC Milan yang sesungguhnya. Fikayo Tomori saat kesal saat AC Milan dikandaskan 0-3 oleh Chelsea pada pekan ketiga grup E Liga Champions 2022-23. Ia merasa Milan bermain tidak seperti biasanya. Saat itu kami bukan AC Milan yang sesungguhnya. Tidak biasanya saya melihat tim saya seperti itu. Jadi kami harus belajar dari London, kata ex pemain Chelsea tersebut. Maka dari itu, Tomori meminta rekan-rekannya menunjukkan jati diri Milan yang sesungguhnya saat akan berhadapan dengan Chelsea lagi pada pekan keempat. Kedua tim akan bertemu di San Siro, Italia, Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan nanti sekaligus sangat menentukan nasib kedua tim di fase grup. Kekalahan akan membuat salah satu tim berada di ujung tanduk. Jadi Tomori tidak ingin hasil buruk terulang kembali. Tomori mengungkapkan, ia dan rekan-rekannya yang lain sempat marah dengan kekalahan di Stamford Bridge. Milan bermain jauh dari standarnya, seperti yang dilakukan di musim lalu dan beberapa pertandingan awal di musim ini. Pertandingan itu adalah pertandingan yang buruk bagi kami. Kami tidak bermain seperti biasanya atau tidak seperti yang biasa saya lihat dalam 1,5 tahun terakhir, kata dia. Kami ingin menang di setiap pertandingan, makanya kami marah waktu kami tidak menang di London. Kami ingin menghapus performa itu, ujar pemain berusia 24 tahun. Selepas kekalahan itu, Milan langsung bangkit di pertandingan selanjutnya. Tidak tanggung-tanggung, laga besar melawan Juventus berhasil dimenangkan dengan skor 2-0. Tomori bahkan mencetak gol. Tapi kami berhasil memberikan reaksi secara positif. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Juve, kata dia. Kemenangan ini memungkinkan kami melupakan kekalahan melawan Chelsea. Jadi kami di sini untuk membalas dendam, tegasnya. Tomori pun tidak ingin basa-basi soal motivasi yang diusung melawan Chelsea. Menurutnya, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah berusaha lebih keras. Saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di setiap pertandingan. Minggu lalu saya gagal melakukan itu, tetapi sepak bola selalu memberikan kesempatan lain untuk melakukannya, ucapnya. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa bermain lebih baik. Kami tidak perlu motivasi, kami hanya perlu untuk berusaha lebih keras, tutupnya. Perasaan Thiago Silva campur aduk saat kembali ke San Siro setelah 10 tahun. San Siro pernah menjadi rumah bagi Thiago Silva selama 3 tahun semenjak 2009. Lalu di tahun 2012, ia memutuskan hijrah ke Paris Saint-Germain. 10 tahun berselang, Silva akhirnya kembali ke San Siro. Kembalinya Silva ke San Siro ini bukan dalam rangka liburan, melainkan pertandingan hidup mati. Ya, saat ini Silva harus bersikap profesional untuk membantu Chelsea meraih kemenangan atas si empunya Stadion AC Milan. Chelsea akan berhadapan dengan Milan pada pekan keempat grup E Liga Champions 2022-23, Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Siapapun pemenang dalam laga ini akan memuluskan langkah untuk lolos fase grup. Silva sempat meraih kejayaan di Milan. Memang tidak banyak, hanya 1 kali juara Liga Italia dan 1 kali juara Piala Super Italia. Namun hal itu sudah cukup untuk membuatnya berkubang dalam emosi yang hebat. Saya sangat-sangat senang untuk berada di sini lagi setelah mungkin 11 atau 12 tahun lamanya sejak saya terakhir ke sini, ujar dia dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Semua pengalaman yang baik yang pernah saya dapatkan di sini seolah muncul lagi di kepala saya. Dan besok saya akan lebih merasa senang lagi. Pertandingan ini akan jadi emosi yang sangat hebat, tambahnya. Sama halnya dengan sang istri Isabel da Silva, kembali ke Milan jadi sesuatu emosional bagi dirinya. Bahkan Silva mengakui istrinya sempat tersentuh saat Chelsea melawan Milan di London. Ada emosi yang luar biasa di pertandingan nanti. Istri saya sangat tersentuh ketika kami berada di London dan kami bermain melawan Milan. Aku pemain berusia 38 tahun. Jadi di pertandingan nanti, istri saya bisa saja menangis. Tetapi pada akhirnya saya berharap kita semua bisa tertawa bersama lagi setelah menang, tegas dia.
Sebelum pindah ke Chelsea, sayup-sayup terdengar rumor yang menyebutkan Silva akan pindah ke Milan lagi dan pensiun di sana. Namun bagi pemain timnas Brazil ini, rumor itu hanya sebatas rumor. Dia tetap akan bersikap profesional bersama Chelsea. Saya telah membuat sejarah saya sendiri di AC Milan. Jadi untuk saat ini, masalah soal Milan bukan lagi masalah yang perlu saya pusingkan, kata dia. Jika memang hal itu terjadi, seharusnya itu terjadi sebelum saya pindah ke Chelsea. Tapi untuk saat ini siapa yang tahu, kita akan lihat, tutupnya. Fabio Capello minta semua pihak bersabar dengan perkembangan De Ketelaere. Dari 9 Giornata Serie A yang sudah dimainkannya, CDK baru bisa menyumbangkan 1 assist saja, dan performa inilah yang kemudian membuat ia panen hujatan dari banyak pihak. Fabio Capello pun kemudian angkat bicara mengenai performa De Ketelaere yang cenderung biasa-biasa saja tersebut. Capello mengatakan bahwa semua pihak harus bersabar menantikan ledakan dari CDK. Karena pemain berusia 21 tahun itu masih perlu beradaptasi dengan kompetisi Liga Italia. Capello yakin sang pemain akan bisa menunjukkan performa terbaiknya di masa mendatang. Karena De Ketelaere dianggapnya punya banyak kualitas untuk menjadi gelandang serang kreatif. Bagi saya, dia adalah pemain dengan kualitas yang hebat dan akan menjadi pemain penting di masa depan, ucap Capello kepada Sky Sport Italia. Seperti yang kalian baca di media, De Ketelaere lebih senang untuk bermain agak maju ke depan. Sementara jika dia ditempatkan di sisi kanan, saya kurang suka dengan hal tersebut. Mungkin karena dia malas untuk mengejar bola ke belakang. Akan tetapi kalau dia bisa memperbaiki sejumlah kekurangannya, dia pasti akan bisa menjadi salah satu gelandang top, lanjut Capello. Dia punya fisik, stamina, teknik dan kemampuan untuk melewati pemain yang mengawalnya. Namun untuk sisi dribbling, dia perlu sedikit memperbaikinya. Dan secara keseluruhan dia harus bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk tampil baik bagi AC Milan, tutup Capello. Milan disarankan pertimbangkan peluang rekrut Ziyech Januari nanti. AC Milan disarankan untuk mempertimbangkan peluang mengambil langkah memboyong Hakim Ziyech dari Chelsea pada bursa transfer Januari mendatang. Rossoneri mengalami kesulitan dengan sejumlah masalah cedera awal musim ini dan beberapa tambahan kekuatan mungkin akan didatangkan pada Mercato musim dingin nanti. Salah satu pemain yang masuk radar mereka adalah Ziyech yang gagal bersinar bersama The Blues. Milan saat ini harus ditinggal 2 winger kanan mereka, Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias akibat cedera. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir, Rade Krunic dan Brahim Diaz dipaksa bermain di posisi tersebut. Meskipun klub menunjukkan kekuatan mereka pada saat-saat krisis, situasi tersebut tentunya bukan sesuatu yang ideal. Karena itulah, beberapa tambahan kekuatan kemungkinan akan didatangkan Januari nanti untuk memperkuat peluang mereka dalam perburuan Scudetto. Dan harapannya juga bisa melewati fase knockout Liga Champions. Menurut Nico Sekarini dalam editorial terbarunya untuk CMW, pemain internasional Maroko tersebut bisa menjadi opsi. Jurnalis tersebut menyatakan Rossoneri bisa mempertimbangkan mengambil langkah untuk merekrut mantan bintang Ajax tersebut dengan formula pinjaman. Negosiasi masih berada dalam tahap awal, tapi itu adalah pilihan yang pantang dipandang sebelah mata oleh Paolo Maldini dan kawan-kawan.